Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 5 TMAA yang beranggotakan Gilang Dwi Nugroho, Indriani, dan Himayah Robaniah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang bimbingan pribadi dan sosial, mata kuliah bimbingan dan konseling. Bimbingan pribadi dan sosial yang akan kita bahas yaitu mengenai ragam masalah bimbingan pribadi dan sosial, upaya untuk mengatasi masalah, strategi teknik bimbingan pribadi dan sosial. Yang pertama, perlu kita ketahui pengertian bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan pribadi dan sosial merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi. Bimbingan pribadi dan sosial adalah layanan bimbingan untuk membantu siswa agar menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengenal dengan baik dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara bertanggung jawab. Ragam masalah bimbingan pribadi dan sosial. Secara terinci, peserta didik dalam lingkup persekolahan pada umumnya menghadapi permasalahan pribadi sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan yang lebih kreatif, produktif, dan normatif dalam keseharian maupun untuk peran di masa yang akan datang. Yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi dan penyaluran dan pengembangannya pada atau melalui kegiatan yang kreatif dan normatif dan produktif. Yang keempat, pemantapan tentang kelemahan diri dan usaha penanggulangannya. Yang kelima, pemantapan kemampuan pengambilan keputusan. Yang keenam, pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Yang ketujuh, pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat jasmani dan rohani. Yang kedelapan, pemantapan kemampuan komunikasi. Yang kesembilan, pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan argumentasi secara dinamis, kreatif, normatif, dan produktif. Yang kesepuluh, pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan penuh tanggung jawab. Ragam permasalahan tersebut apabila dikelompokkan ke dalam pencapaian tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian murid sebagai berikut. Yang pertama, landasan hidup religius. Yang kedua, landasan perilaku etis. Yang ketiga, kematangan emosional. Yang keempat, kematangan intelektual. Yang kelima, kesadaran tanggung jawab. Yang keenam, peran sosial sebagai pria atau wanita. Yang ketujuh, penerimaan diri dan pengembangannya. Yang kedelapan, kemandirian perilaku ekonomis. Berikutnya yaitu upaya untuk mengatasi masalah. Yang pertama, kita perlu mengenal masalah. Yang kedua, menggunakan keterampilan konseling. Yang pertama, mengenal masalah. Dalam langkah ini bertujuan mengenal masalah-masalah yang harus dipecahkan atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam langkah ini perlu dikumpulkan informasi-informasi tambahan sehingga segala faktor yang relevan dapat dianalisis.
guna menemukan masalah yang sebenarnya harus dipecahkan. Kita mencari akar-akar dan sebab-sebab terdalam dari situasi yang ada. Sebab sebenarnya sebaiknya jangan diandalkan. Kita harus mencari segala macam sebab yang mungkin terlebih dahulu, sebelum kita mencoba memastikan sebab yang paling mungkin. Sebaiknya kita juga menghindarkan diri agar tidak menyamakan gejala dengan sumber masalah. Kita sebaiknya jangan mudah merasa tidak perlu merumuskan sebab dari situasi yang sebenarnya dengan tepat. Hanya karena masalah itu kita anggap sudah dipecahkan. Meskipun kita merasa cakap untuk memecahkan masalah yang kita rumuskan itu, jika yang kita sebut masalah itu hanya gejala-gejala saja, kita akan berakhir pada kekacauan yang mungkin lebih parah dari sebelumnya. Jadi, mengenal masalah secara lebih mudah diandaikan daripada dibuat. Oleh karena itu, pengenalan masalah langkah yang paling sulit dan paling penting di dalam proses pemecahan masalah. Akibat-akibat dari kegagalan di dalam pengenalan masalah ini bisa berat. Yang kedua, menggunakan metode keterampilan konseling. Menerapkan konseling tidak berarti menjadi konselor. Perlu diketahui perbedaan antara menerapkan beberapa dasar keterampilan konseling dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan konseling. Keduanya tidak sama, meskipun berada di dalam sebuah kontinum yang sama. Konseling dilakukan sesuai dengan seperangkat aturan dan pedoman yang telah digariskan oleh lembaga-lembaga konseling profesional yang mensyaratkan standar akreditasi dan tingkat kompetensi minimum. Konselor terikat dengan kode etik yang menekankan pada sikap menghargai nilai, pengalaman, pandangan, perasaan, dan kemampuan klien untuk menentukan diri sendiri. Selanjutnya, strategi dan teknik bimbingan pribadi dan sosial. Yang pertama ada konseling individual, kedua konsultasi, ketiga nasihat, keempat bimbingan kelompok, yang kelima konseling kelompok, yang keenam pengajaran remedial, yang ketujuh mengajar bernuansa bimbingan. Yang pertama, konseling individual. Konseling individual adalah merupakan bantuan yang bersifatnya terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku murid. Yang kedua, konsultasi. Konsultasi merupakan salah satu teknik bimbingan yang penting sebab banyak masalah karena suatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh konselor. Yang ketiga, nasihat. Nasihat merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh guru. Pemberi nasihat hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh murid. Yang kedua, diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, nasihat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh murid, disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan. Yang keempat, penentuan keputusan diserahkan oleh murid, alternatif yang mana yang akan diambil. Yang kelima, hendaknya murid dan mau dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Yang keempat, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap murid yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Dilaksanakan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kecil 2-6 orang, kelompok sedang 7-12 orang, kelompok besar 13-20 orang, ataupun kelas 21-40 orang. Yang kelima, konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada murid dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya.
Prosedur konseling kelompok sama dengan bimbingan kelompok, yaitu terdiri dari tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Yang keenam, pengajaran remedial. Pengajaran remedial merupakan salah satu kegiatan utama dalam seluruh rangka pola layanan bimbingan belajar, serta merupakan rangkaian kegiatan lanjutan logis dari usaha diagnostik kesulitan belajar mengajar. Strategi dan teknik pengajaran dapat dilakukan secara preventif, kuratif, dan pengembangan. Tindakan pengajaran remedial dikatakan bersifat kuratif jika setelah program BBM utama selesai diselenggarakan. Pendekatan preventif ditunjukkan kepada murid tertentu yang diperkirakan akan mengalami hambatan terhadap pelajaran yang akan dipenuhinya. Pendekatan pengembangan merupakan tindak lanjut dari upaya diagnostik yang dilakukan guru selama berlangsung PBM. Yang ketujuh, mengajar bernuansa bimbingan. Secara umum, bimbingan yang dapat diberikan guru sambil mengajar adalah mengenal dan memahami murid secara mendalam, memberikan perlakuan dengan memperhatikan perbedaan individual, memperlakukan murid secara manusiawi, memberi kemudahan untuk mengembangkan diri secara optimal, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Okay, thank you. Do you have any questions?